Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hatijah, NIM 2110400025. Saya dari kelas PGMI 1 ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus tahu lebih dulu apa sih ideologi itu. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dengan logos, di mana idea berarti ide gagasan, buah pikir atau konsep gagasan, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi secara bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencangkup ilmu kajian, asal mula hakikat, buah pikir atau konsep gagasan. Nah, ideologi ini juga bisa disebut dengan system of idea, yang dimana dia yang akan mengatur seluruh pemikiran kehidupan dan melengkapinya dengan berbagai sarana dan tindakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapainya disesuaikan dengan nilai-nilai filsafat yang ada pada sumbernya. Nah, ideologi juga bisa disebut sebagai tanda pengenal suatu bangsa. Nah, ideologi ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi kognitif, dan yang kedua, fungsi orientasi dasar. Nah, fungsi kognitif berarti dapat dijadikan sebagai landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan di dunia. Sedangkan orientasi dasar merupakan dapat dijadikan sebagai sumber wawasan atau makna bagi rakyat. Makna bagi rakyat juga dapat menjadi pembimbing bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Nah, ideologi ini juga merupakan pemersatu suatu bangsa, karena tiap dasarnya bangsa di dunia memiliki keragaman budaya, suku, bahasa, agama, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Arti dan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan proses yang panjang. Berbagai penafsiran filosofis serta ideologis dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kita kenal hingga sekarang. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai ciri diri pribadi bangsa Indonesia, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala hukum, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, sebagai tujuan atau cita-cita bangsa kedudukan. Ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat, layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas. Demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai sejarah karena proses pembentukannya sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan negara Indonesia.
Berdasarkan kedudukan dan fungsinya yang ternyata begitu penting, maka Pancasila harus dapat dijaga keluhurannya oleh setiap warga negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Dan yang kita akan bahas adalah peran Pancasila dan makna Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Ya, peran Pancasila sebagai ideologi negara yaitu memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam asas Pancasila dijadikan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara, yaitu mewujudkan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh kesatuan, adil, dan sejahtera. Ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, peran Pancasila yang di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti setiap masyarakat Indonesia atau kita harus mempunyai keyakinan atau mempunyai Tuhan, yaitu Esa, yaitu satu. Jadi jika ada masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai Tuhan atau tidak memiliki kepercayaan, berarti masyarakat tersebut telah melanggar norma Pancasila, seperti kaum komunisme, ya, seperti mereka tidak mempercayai adanya Tuhan atau lebih mementingkan segala sesuatu atau lebih mementingkan negara daripada Tuhannya. Dan contohnya di kehidupan sekolah, di sila keempat, apa itu sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi maknanya yaitu setiap mengambil keputusan, kita harus melakukan demokrasi atau saling mengajukan pendapat untuk mendapatkan kata mufakat. Seperti saat memilih ketua kelas, pasti di situ melakukan adanya demokrasi. Setiap orang memberikan suaranya untuk memilih pemimpin atau ketua kelasnya, kan? Banyak contoh-contoh yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari peran Pancasila. Ya, seperti di Pancasila yang sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang berarti setiap warga Indonesia itu bersatu. Jadi jika ada adik-adik yang saling mengejek atau saling mengucilkan, itu berarti telah melanggar norma-norma Pancasila. Seperti karena sukunya beda, agamanya beda, lalu saling bermusuhan atau membuat kelompok-kelompok, berarti adik-adik tidak mempunyai jiwa Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu pada bagian F, sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Nah, yang pertama, ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan
sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Nah, pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Nah, yang kedua, ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintah Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain yaitu kekuasaan presiden yang dilenggangkan hingga 32 tahun lamanya, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4, ada penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak, hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Ada penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lainnya. Adanya diskriminasi terhadap masyarakat dan pribumi, juga kelompok yang minoritas dalam buku berjudul Menyibak Tabir Orde Baru oleh Yusuf Wanandi, yang merupakan orang dalam lingkaran politik yang sudah bekerja dengan para penasihat utama presiden selama berpuluh-puluh tahun, memberikan gambaran mengenai segala kejadian yang terjadi selama Orde Baru negara Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang, memformat ulang atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya. Sesuai dengan tujuan asalnya, reformasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk dapat melakukan reformasi baru atau pembaruan, yaitu terdapat penyimpangan, harus mengacu pada sebuah struktur kerangka tertentu. Reformasi harus dapat mengembalikan sistem pada dasar negara demokrasi. Reformasi harus berupa dilakukan untuk hal yang lebih baik. Reformasi harus berlandasan pada ketuhanan yang Maha Esa serta menjamin persatuan bangsa. Adapun tujuan dilakukan reformasi adalah sebagai berikut, yaitu untuk melakukan pembaruan yang tertahap demi menemukan pembaruan nilai-nilai dalam kehidupan bernegara, untuk melakukan penataan terhadap seluruh struktur kenegaraan termasuk hukum dan undang-undang yang menyimpang dari tujuan, untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, juga pertahanan keamanan. Nah, arti dan makna Pancasila sebagai ideologi negara, 7 inti dari pembaharuan dalam reformasi adalah mempertahankan hal baik yang telah ada di kehidupan bernegara sebelumnya, lalu mengoreksi kekurangan yang ada sekaligus menyusun pembaruan demi menjawab tantangan masa depan. Pada masa ini, Pancasila yang awalnya merupakan sumber dari nilai serta acuan kode etik bagi negara beserta aparatnya, ternyata berubah dan dijadikan alat menghalalkan kegiatan politik di negara ini. Segala kegiatan politik mengatasnamakan Pancasila, padahal pada kenyataannya nilai-nilainya bertentangan sama sekali. Reformasi dilakukan di berbagai bidang dengan mengatasnamakan Pancasila, tapi ternyata masih tidak berpengaruh banyak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Adanya globalisasi juga semakin menambah tantangan. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara terancam tergusur. Apalagi sekarang Pancasila mengusung ideologi yang sifatnya terbuka. Nah,
Pancasila sebagai ideologi negara mengalami berbagai perkembangan. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan dan ciri khas bangsa Indonesia. Padahal kenyataannya Pancasila hanya digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan adanya jabatan presiden seumur hidup. Di masa Orde Baru, Pancasila dijadikan dasar negara beserta Undang-Undang Dasar 1945 oleh bangsa Indonesia. Tapi ternyata Pancasila kembali hanya digunakan sebagai alat untuk melanggengkan otoritas kekuasaan presiden selama 32 tahun. Rakyat di negara ini mengalami pengikisan moral, terlebih lagi karena pengaruh globalisasi. Korupsi juga dilakukan secara terang-terangan, seperti telah menjadi bagian dari budaya di negara ini saja. Nilai-nilai dari Pancasila semakin jauh dari pengamalannya oleh masyarakat. Era reformasi ini terjadi setelah berakhirnya masa kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan hingga saat ini belum adanya perubahan yang diizinkan. Sebelumnya, bentuk KKN masih terus berlangsung. Pada buku berjudul Reformasi dan Jatuhnya Soeharto oleh Basuki Agus Suparno, ini akan memaparkan berbagai peraturan kepentingan politik yang mengatasnamakan reformasi. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun arus globalisasi masuk ke negara ini sangat kencang, seharusnya Pancasila bisa menjadi filternya. Nilai-nilai luhur yang ada terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dapat menjadi penyaring bagi kebudayaan asing yang mencoba masuk. Pancasila sebagai pandangan negara sebenarnya adalah wujud dari nilai kebudayaan milik bangsa Indonesia yang kebenarannya diyakini. Ideologi Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat dari zaman dulu. Nilai-nilai Pancasila ini tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara telah melewati beberapa fase perkembangan, walaupun dipertahankan. Pancasila beberapa kali mengalami penyelewengan dalam praktiknya, namun akar nilai-nilai Pancasila terlalu kuat sehingga masih dapat dipertahankan hingga kini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.